Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiranmu, kiranya senantiasa dapat menyertaimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, salam sehat Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh dipertemukan kembali melalui firman Tuhan dalam evangelisasi kita dalam Imamat 19 ayat 9 hingga 18. Firman Tuhan, pada waktu kamu menuai hasil tanammu, janganlah kau sabit ladangmu hadis-hadis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli dan di depan orang buta. Janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas. Dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Imamat adalah kitab yang penuh dengan berbagai peraturan. Aturan tentang keimaman, ketentuan ritual, dan berbagai instruksi yang lain yang berkaitan dengan kehidupan Israel.
Bagian ini juga memuat instruksi tentang ibadah dan persekutuan dengan sesama. Namun bukan berkaitan dengan peribadatan yang sehari-hari seperti dalam gereja, melainkan kehidupan, etika kehidupan. Dibuka dengan perintah, kuduskanlah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Lalu dilanjutkan dengan berbagi petunjuk etis yang sangat menarik bagi bangsa Israel yang lekat dengan corak kehidupan pertanian agrikultural. Diberikan perintah agar tidak memanen semua gandum di ladang dan tidak memungut buah anggur yang jatuh saat dipanen. Mungkin menurut kita itu sungguh aneh. Sedikit bagi kita yang kita panen itu sangat kita butuhkan. Apalagi ada yang berjatuhan, itu harus kita kutip. Tetapi perintah Tuhan menyatakan sebagian dari sisa-sisa dari hasil yang kau panen gandum di ladang dan tidak memungut buah anggur yang jatuh saat dipanen. Israel diminta untuk membiarkan sisa-sisa hasil panennya untuk dimanfaatkan saudaranya yang miskin dan orang-orang asing. Ini petunjuk bahwa Tuhan bukan hanya meminta Israel untuk peduli terhadap sesamanya, namun juga memperlakukan mereka sangat-sangat bermartabat. Bukan tidak bisa Tuhan menuntut mereka, ya sumbangkan, antar ke rumahnya atau undang mereka ke rumahmu untuk makan. Tetapi Tuhan menyatakan itu adalah bagian untuk yang diambil oleh orang miskin dan orang asing yang lewat dari tanahmu. Cukup bermartabat. Karena orang miskin dan orang-orang asing tidak perlu meminta izin untuk memakan hasil panen yang tinggal di ladang. Instruksi etis ini dilanjutkan dengan narasi yang menggunakan kata jangan dan jangan dan jangan. Jangan mencuri, jangan berbohong, dan seterusnya. Yang menarik adalah dalam setiap bagian instruksi ini diakhiri dengan frase yang sama, yaitu akulah Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan. Di mana nampaknya imamat ingin menekankan bahwa perintah-perintah itu harus ditaati karena satu alasan, yaitu Tuhan. Ada seorang laki-laki yang kebingungan, dia sedang frustasi yang sangat dalam untuk menghadapi hidupnya. Karena mungkin dia gagal dalam rumah tangga yang berimbas juga dalam pekerjaannya. Lalu dia mendengar dan mendapat nasihat dari sahabat-sahabatnya, tetangganya, dari pekerjaannya, dan orang juga di sekitarnya, supaya dia datang ke gereja. Dengan datang ke gereja, mendengarkan firman Tuhan, nanti akan kita dapat solusi bahwa semua pergumulan kita itu akan selesai. Dengan firman Tuhan kita, hati kita akan terobati. Itu yang diterimanya. Ketika mendengarkan firman Tuhan, rupanya semangat kita muncul dan beban kita akan hilang. Dan memang itu yang kita ucapkan selama ini. Sangat sulit diterima akal, namun si laki-laki tetap juga pergi ke gereja pada hari Minggu. Tetapi ketika dia tiba di pintu gerbang, dia melihat semua orang-orang yang berpakaian rapi-rapi, semua resmi. Ada yang pakai sepatu yang berkilat-kilat, ada yang pakai dasi, ada yang pakai jas, ada yang pakai seragam, semuanya. Namun yang dia rasakan, walaupun orang-orang berlalu lalang lewat dari gereja mau pulang, baik juga yang berada di sekitar dia, semuanya diam. Tidak ada sapa, tidak ada salam, tidak ada senyum. Mereka hanya mengurus diri mereka sendiri. Hingga tiba di pintu gereja,
sama saja tidak ada yang menyambutnya. Tidak ada yang menyatakan sama dia shalom. Mungkin dia belum kenal atau apa. Lalu dia lihat ke depan, dari kursi terdepan sampai kursi ke belakang, sehingga tidak memungkinkan bagi dia untuk duduk di bangku yang depan, karena dia melihat di sana nampaknya orang berbaju seragam semua. Berarti itu adalah penyumbang kor. Ada juga bapak-bapak perhalado yang memakai jubah tohonan. Ada juga yang memakai jas. Berarti semua di depan itu adalah kaum elit. Sehingga dia mengambil tempat duduk di tempat duduk yang paling akhir, yang dia lihat agak kosong di tengah. Lalu dia permisi, Pak, aku mau duduk. Tidak ada masalah bagi dia, kalaupun tidak ada salam bagi dia, tidak ada senyum bagi dia dari orang lingkungannya. Doa pembuka, bernyanyi, pengakuan iman rasuli, epistelnya dia ikuti begitu saja dengan hampa. Tidak ada perbedaan yang ditemukan, tidak ada solusi yang bisa dia dapatkan. Sampai tiba pada khotbah. Memang khotbah Bapak Pendeta ini cukup luar biasa, cukup membuat dia terharu, cukup membuat semua bebannya hampir hilang. Tetapi di luar kesadarannya, tiba-tiba HP di dalam kantongnya dia lupa mensilenkan. Berbunyi, bukan hanya bergetar, berbunyi sekeras-kerasnya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi di pikiran seseorang ketika HP-nya itu berbunyi, yang ada adalah semakin gugup. Karena saking gugupnya dia mau mengeluarkan HP-nya dari kantong celananya, yang ada adalah malah salah pencet. Yang terpegangnya adalah speakernya, malah suaranya semakin kuat. Bapak Ibu, orang yang di samping kanan dan kirinya tidak mau menyatakan atau mengungkapkan apa-apa, tapi ternampak dari wajahnya dengan wajah-wajah sinis. Siapanya kawan ini? Masa HP-nya nggak tahu menghidupkan atau mematikan, nggak tahu tempat. Sehingga ada orang yang di belakangnya langsung berbalik, langsung marah sama dia, langsung menyatakan, yang nggak tahunya kau gereja ini, yang nggak bisa kau matikan HP itu, buang keluar ke sana. Kalau nggak bisa kau matikan, lemparkan aja. Bapak Ibu, apa yang laki-laki dapatkan di sebuah gereja bukan lagi solusi, tetapi menambah kegundahannya, menambah frustasinya. Dia juga melihat, masih bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh pengkhotbah. Dengan tatapannya jelas kepada si laki-laki, seakan-akan mau menyatakan keluar, karena HP-nya suaranya sampai ke depan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukannya masalahnya terselesaikan, bukannya bebannya terangkat, tetapi dia pulang dari gereja menambah ruang kegundahan, ruang kegelisahan, ruang frustasi dalam hatinya. Pulang dari gereja hidupnya bukan semakin nyaman, sehingga dia mencari solusi atas kesusahan hidupnya. Lalu dia langsung, tanpa ke rumah, dia langsung berangkat ke kafe atau ke bar untuk mencari solusi atas keadaan kehidupannya yang tidak bisa dia temukan di gereja. Sampai di depan kafe atau bar itu, semua orang menyatakan say hello. Semua orang yang dilihatnya tersenyum kepadanya. Lalu dia diantarakan ke tempat duduknya. Makanan dan minuman yang dipesannya dihantarkan. Orang-orang di situ, semua orang yang ada di ruangan dia itu selalu menyatakan say hello, hello, dan dia tersenyum.
Tahu Bapak Ibu, ada hal kejadian yang sama juga seperti di gereja. HP-nya berdering. HP-nya berdering. Dia masih terngiang di pikirannya dan trauma ketika HP-nya berdering. Pasti ini sudah dimarahi. Tapi Bapak Ibu, semakin kuat dering daripada HP-nya, dia juga lupa untuk mensilentkan. Saudaranya atau temannya yang di meja di kursi itu, yang satu meja, malah bilang, nggak apa-apa, angkat aja HP-mu, nggak ada yang nggak mendengarnya kita lagi apa. Tetapi kegalauan itu, kepanikan masih ada dalam dirinya, sehingga dia juga mencabut atau mengambil HP-nya dari kantong celananya dengan panik, sehingga ada teman yang di belakang harus kena dengan sikunya. Lalu dia bilang, maaf nggak sengaja, ada HP di kantongku, nggak bisa panik. Saya sedang panik, saya sedang ada masalah. Lalu orang yang kena sikunya di belakang lalu bilang, nggak apa-apa, duduk aja, udah biasa. Dengan senyuman orang itu bisa katakan, silakan, diangkat teleponnya. Saking tidak sadarnya dia dengan mengambil HP ini mau mematikan, dia tidak menyadari bahwa gelas yang di depannya tertumpah dengan tangannya. Kalau ini dia pikir dia ini udah mati lah, ini udah dimarahin, ini tambah masalah lah ini. Tapi kenyataan Bapak Ibu, meskipun kena air teh yang dipesannya yang tumpah, kena ke baju temannya bilang, apa, dia saya lap sendiri. Lalu pun dia bilang, maaf sekali karena saya banyak masalah, saya banyak beban, maka saya datang sini. Gak apa-apa, saudaranya bilang, temannya bilang, gak apa-apa, silakan, biar nanti saya ganti kopinya, dan Bapak juga akan saya traktir. Dan orang-orang petugas di bar itu juga menyatakan gak apa-apa, lalu melapnya meja itu semua, dan tidak lama sudah menggantikan di rumahnya Bapak Ibu. Tahu Bapak Ibu yang di pikiran kita, kemana minggu depan si laki-laki ini datang? Ke gereja kah atau ke bar itu? Bisa kita menjawab dalam hati kita. Aku yakin bisa saja mungkin dia tidak akan datang lagi ke gereja karena dia merasa bahwasanya dia adalah orang yang tidak mendapatkan solusi di dalam gereja. Terserah bagaimana orang-orang menganggap bahwa Tuhan itu memuji orang, karena tidak begitu gampang semua yang kita minta dalam doa bisa diberikan Tuhan. Mungkin itu pemikiran kita. Tetapi aku yakin bahwa begitu banyak lagi orang di sekeliling kita, di lingkungan kita. Mengapa orang-orang lebih enak dan lebih banyak datang ke kafe atau ke bar daripada ke gereja? Kasih adalah simbol perintah dari Allah sejak dahulu yang diberikan kepada bangsa Israel, sehingga sekarang menjadi simbol kekristenan. Inilah perbedaan orang Kristen dengan orang yang lainnya, adalah kasihnya, perlakuan kasihnya itu. Apakah benar atau tidak, kitalah yang menjawab apa gereja masih bisa menjadi pusat daripada kasih itu. Apakah gereja masih bisa menjadi pusat daripada solusi atas segala beban dan kegundahan orang-orang saat ini? Tentunya di dalam setiap perjalanan hidup kita sepertinya sudah sangat susah merasakan dan menemukan apa yang kita sebut kasih itu. Di antara kita terhadap sesama kita, tetangga, sesama persekutuan orang lain dengan orang lain, atau teman semarga, atau barangkali yang paling dekat adalah suami dan istri dan anak-anak. Apakah masih bisa ditemukan kasih itu? Apakah masih ada ruangan untuk bertemu di dalam kasih? Masihkah kita bisa menunjukkan kasih itu? Kebanyakan di antara kita menyatakan marilah saling mengasihi, tetapi
belum tentu mampu melakukan kasih. Apalagi apa yang kita lakukan itu seolah-olah disia-siakan. Menyakitkan perasaan kita ketika kita mampu berbuat baik terhadap sesama kita, berbuat baik dengan orang lain, tetapi mereka menganggap itu hanya lewat begitu saja, kurang dihargai. Apa yang kita perbuat dengan niat baik seolah-olah kurang dihargai, tentunya sangat menyakitkan hati. Apa yang kita lakukan, saudaraku? Tahukah kita apa yang baik yang kita perbuat bukan untuk diperhitungkan oleh manusia, tetapi diperhitungkan oleh Allah. Coba dulu periksa hatimu. Apakah kita melakukan kebaikan hanya untuk supaya kita diperhitungkan sudah melakukan kebaikan? Tanya diri kita. Kalau berbuat baik hanya supaya kita dipuja, supaya kita dihitung-hitung perbuatan baik kita, supaya banyak pengikut kita, atau supaya bisa dikatakan orang ini adalah orang wow, lalu dunia menyatakan Bapak itu sangat baik, itu bukan kasih yang benar. Atau jangan-jangan bila kita masih berharap balasan yang baik dari orang-orang dari sekitar kita, dari apa perbuatan kita, maka perlulah dulu uji dulu hatimu. Apakah benar-benar kita mengasihi dengan baik? Jangan pernah mengharapkan balasan kebaikan dari orang lain ketika kita melakukan kebaikan. Sekali lagi, jangan pernah mengharapkan balasan dari dunia ini, dari orang lain, perbuatan yang baik ketika kita melakukan perbuatan yang baik. Apakah kita memang benar-benar tulus mengasihi dan membantunya? Apa malah hanya mengharapkan imbalan supaya dipuji? Atau yang lainnya, menyatakan kasih itu tidak cukup dengan kata-kata, tidak cukup dengan perasaan, tidak cukup dengan saya sudah memahami dia, melainkan yang jauh lebih besar dari situ adalah mewujud nyatakannya, membuktikannya dengan buah-buah perbuatan kita yang baik. Kasih itu dinampakkan seperti kata Yesus, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik pula, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Yang sangat dibutuhkan adalah buah dan kenyataan dari kasih itu sendiri. Bukan malah seperti orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat katakan, kami adalah anak kesayangan Tuhan, kami adalah umat pilihan, kami adalah orang-orang yang rajin memuji dan memuliakan Tuhan. Semua ungkapan itu akan menjadi sia-sia tanpa kekudusan dan dukungan dari hati untuk melakukan kasih sebagai teladan Kristus. Perlu kita pahami bahwa kasih itu adalah perbuatan. Kasih tanpa perbuatan yang baik tak akan berguna dan harus dibarengi juga dengan kekudusan dari Tuhan. Kasih dan perbuatan baik juga tanpa dibarengi dengan menjaga ketulusan, kemurnian, dan hati yang bersih juga malah akan berdampak negatif dan bahkan akan menumpuk dosa Bapak Ibu. Sebagai lanjutan khotbah kita hari Minggu yang lalu tentang berkorban atau membantu dan berbagi dengan orang miskin dan lemah, Tuhan Yesus katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan inilah tanggung jawab semua orang percaya di muka bumi ini hingga sekarang, bahkan sampai dunia akan berakhir. Sekali lagi, kasih itu tidak cukup dalam kata-kata atau perasaan atau pemahaman, melainkan perlu diwujud nyatakan dalam setiap persekutuan, dalam lingkungan, di keluarga, teman kerja, dan lain sebagainya.
Dan ada juga beberapa hal yang boleh kita terima dalam mewujud nyatakan kasih itu. Yang pertama, kita harus mau berbagi. Kasih itu adalah berbagi. Memang ada banyak contoh orang yang mau berbagi tidak dalam keadaan mengasihi. Tetapi kasih itu banyak seakan-akan tergantung kepada apa motivasinya. Apakah itu agar dipuji? Ada juga agar seseorang itu banyak pengikutnya, agar dia dipilih. Sekali lagi, agar dia dipilih, agar namanya semakin dibesar-besarkan, bahkan untuk menaikkan pamor, melainkan melalui sosial media, Facebook, WA, dan lain sebagainya. Itu bukan kasih yang benar. Jadi tidak baik membicarakan kasih tanpa kemauan berbagi. Jadi patutlah berbagi atau membantu orang yang kita kasih. Berbagi hati, berbagi waktu, berbagai materi, berbagai pemahaman, dan sebagainya. Apa yang menjadi hasil usaha kita, jangan kita ambil semua, tetapi itu juga menjadi milik orang miskin sesuai dengan hukum panen. Jadi tidak semua dari hasil itu adalah milik kita, tetapi harus diambil orang-orang miskin dan orang-orang asing, orang lemah yang lewat. Tetapi yaitu bagaimana mungkin mudah? Ini pertanyaan. Bagaimana mungkin begitu mudah berbagi dengan orang lain, sementara berbagi dengan saudara sendiri begitu sulit, atau bahkan lebih sulit? Iya. Berbagi dengan saudara sendiri, berbagi warisan yang sudah sedara. Coba kita ingat, sampai ada keluarga anaknya sendiri yang mengadukan, yang sampai kepada pengadilan mengadukan ibunya sendiri, ibu kandung. Coba, ada banyak alasan yang muncul dari pikiran kita, bahkan mengapa ini sulit berbagi dengan sesama kita. Bila kita dipertemukan dengan tanggung jawab berbagi dan menolong orang lain, jika tiba waktunya syarat berbagi, maka kita sepertinya otomatis merendah. Saya nggak ada uang, kami sangat miskin sekarang. Merendahkan diri dan menurunkan kualitas kita tanpa sadar, tiada rasa malu lagi, dan tanpa pertimbangan mau memposisikan diri menjadi orang yang sangat perlu dikasihani. Semua berlomba miskin. Bahkan bila ada misalnya bantuan sosial dari gereja, dari pemerintah, dari negara, semua berlomba pastinya mendaftar. Hanya beberapa persen lah itu, masa aku minta itu. Bahkan kita mengaku pertimbangan memposisikan diri seperti itu, semakin membuka atau barangkali menutup pintu berkat dari Tuhan, yang sebenarnya bahwa kita sudah menyangkal dan mengurangi berkat Tuhan yang akan kita terima. Lalu kita katakan, kita aja masih perlu dikasihani, bagaimana mungkin mengasihan orang lain? Kita saja masih perlu bantuan, kok saya patentengan untuk memberi bantuan, menolong orang lain? Itu. Kita berharap hidup kita semakin diberkati Tuhan, tetapi janganlah berhenti agar kita tetap selalu hanya diberkati, hanya diberkati, hanya diberkati. Sebaiknya posisikanlah diri kita menjadi berkat dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jika kita diberikan kesempatan menjadi saluran berkat, maka otomatis Tuhan akan melimpahkannya terlebih dahulu. Maka kita akan mampu memberikan berkat dan berbagi kepada sesama. Janganlah kita takut dan ragu berbagi dengan sesama, dengan orang-orang miskin dan lemah. Mari ujilah. Ketika kita berbagi dengan sesama kita, kita berbagi sedikit aja dengan orang miskin, dengan orang lemah, apakah kita tambah miskin? Apakah kita semakin berkekurangan dengan orang-orang yang membutuhkan bantuan kita? Percayalah akan firman Tuhan yang mengatakan,
dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah 20:35, Bapak Ibu. Dengan demikian tak perlu mempersulit diri untuk berbagi dengan teman, karena mereka malah akan semakin berbahagia. Memang paling enak itu jadi orang cuek. Paling enak dunia zaman sekarang adalah orang yang paling cuek. Terserah masalah dosa atau tidak itu nanti. Yang paling enak orang yang paling cuek, orang yang tidak mau peduli terhadap sesama orang lain. Buat apa mikirin orang lain? Capek sendiri. Lo jalani hidup lo sendiri, gua jalani hidup gua sendiri. Itulah komentar yang belakangan ini yang sering kita dengar dari mulut ke mulut, dari WA ke WA, Instagram, semua begitu. Kita tahu keegoisan manusia yang menganggap dirinya paling penting dan kepentingan orang lain adalah nomor 2 yang membuat hilangnya kepedulian. Manusia terlalu memikirkan dirinya sendiri dan terlalu tidak mau tahu dengan orang lain. Manusia lebih mengutamakan kepuasan dirinya sendiri, mencari uang dan membeli televisi yang berharga 70 juta misalnya, nggak masalah, asal jangan ada peminta-minta. Padahal sejak manusia dilahirkan, Tuhan pun sudah mengingatkan bahwa manusia dilahirkan dengan bantuan orang lain. Bayangkan apabila ketika ibu kita akan melahirkan kita, di sana tidak ada bidan, tidak ada dokter yang mendampingi, apakah ibu kita akan melahirkan dengan lancar? Tentunya setiap manusia membutuhkan orang lain. Manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, kita seharusnya jangan menyepelekan atau cuek terhadap orang lain. Kita harus sadar bahwa kita memerlukan orang lain juga, dan orang lain juga memerlukan kita. Ingat, dunia ini berputar. Saatnya saya begini, orang lain begitu. Saatnya saya di bawah, orang lain juga besok saya juga akan di atas, yakin. Dan yang di atas itu juga ada waktunya akan ke bawah. Oleh karena itu, kita harusnya memerlukan orang lain. Sudah seharusnya kita saling membantu dengan sesama kita, dengan mengesampingkan ego kita masing-masing. Apakah kita memilih perbuatan yang baik atau ego kita sendiri? Itu tergantung kepadamu. Mengasihi dengan benar, terkadang ada orang yang mengasihi hanya untuk menutupi dosanya, alasan supaya tidak ketahuan berdosa. 1 Petrus 8 mengatakan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Yang ini juga perlu hati-hati dalam memahaminya. Kita tidak katakan berbuat kasih untuk menutupi atau menyembunyikan dosa, seperti kucing buang kotoran. Seakan-akan di dalam tempat memasak itu, di tataring itu tidak ada kotoran, tapi yang adalah disembunyikan. Melainkan adalah seorang dengan sesamanya saling bisa menerima kelebihan dan kelemahannya. Bukan mendukung orang yang berdosa dalam setiap kesalahannya. Jangan mencuri, jangan berdusta, berbohong, memeras, menahan upah orang lain, mengutuki, jangan menjadi batu sandungan, berbuat curang dalam peradilan. Jangan engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang yang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Jangan membenci saudaramu atau mendendam. Janganlah dosa kepada dirimu sendiri karena dia. Janganlah menuntut balas.
Berlakulah pantas kepada sesama di dalam kasih dan takut akan Tuhan. Maka dari situlah kita memahami bahwa kasih itu dapat menutupi segala kelemahan, menutupi segala kekurangan. Dan biarlah orang lain tidak melihat sakit hati kita, seperti yang dikatakan di ayat 14. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan mata orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Karena memang itu tidak perlu, hanya Tuhan yang tahu. Sebenarnya dua pekerjaan ini tidak perlu dan tidak, bila ditelusuri, seakan-akan tidak memiliki arti yang menggugah, bahkan tidak nyambung. Karena mana mungkin orang tuli tahu kita mengutukinya, dan orang buta kita taruh menjadi batu sandungan. Namun yang jelas bagi manusia itu tidak melihat dan bisa saja tidak mendengar, tetapi Tuhan tahu, Tuhan melihat dalam setiap pekerjaan manusia. Tuhanlah yang memerintahkan untuk berlaku kasih, maka lakukanlah kasihmu itu karena Tuhan, bukan karena dirimu sendiri. Yang ketiga, kasih itu adalah bukti bahwa Allah masih peduli terhadap manusia. Tuhan tidak membiarkan hidup manusia dalam kesusahan. Ia menyediakan apa yang perlu bagi setiap orang percaya, terkhusus orang miskin dan lemah yang butuh bantuan. Begitu juga dengan kita. Allah peduli dengan kita. Dia juga menyediakan apa yang perlu dan melimpahkan kasih karunia-Nya. Dengan demikian biarlah setiap orang yang telah merasakan dan mencicipi kasih karunia Tuhan memahami bahwa Tuhan juga sudah lebih dulu mengasihi kita. Bahkan anaknya Tuhan Yesus Kristus telah lebih dulu berkorban di salib dengan napasnya, dengan nyawanya, hanya untuk menebus kita dari dosa dan maut. Maka Bapak Ibu, sebagai teladan Kristus, berusahalah bukan hanya sebagai orang yang ingin diberkati saja, tetapi terberkatilah orang yang mau memberkati sesamanya. Terberkatilah orang yang mau berbagi dengan sesamanya. Itulah kasih yang baik dan abadi.